Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang hubungan kerja peraturan perundang-undangan mata kuliah manajemen SDM Agribisnis pada pertemuan 9. Anggota dari kelompok 4 5H2 yaitu Afriana Putri Cahyatiningrum, Dimas Nugroho, Feli Aryasti, Muhammad Abdulaziz Syahroni, Putri Anindita, dan Rahmadani NH. Pengertian Pasal 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur ketenagakerjaan, serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, mengatur kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan, adanya orang yang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa, dan mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, dan sebagainya. Pengertian perjanjian kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Nomor 14 yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jenis perjanjian kerja yaitu ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, kemudian perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan perjanjian kerjasama. Ketentuan penyusunan perjanjian kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 54 Ayat 1, perjanjian kerja dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, yang selanjutnya ialah syarat penyusunan perjanjian kerja. Secara tertulis, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 Ayat pertama, terbagi menjadi 7. Yang pertama, nama, alamat perusahaan dan jenis usaha, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat, tempat pekerjaan. Yang kelima, besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang kelima, yang keenam, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Yang ketujuh, mulai dan jangka waktu berlakunya. Baik, yang selanjutnya yaitu pembuatan perjanjian kerja harian. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat 2 terbagi menjadi 3. Nama atau alamat perusahaan atau pemberi kerja. Yang kedua, nama atau alamat pekerja atau buruh. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang dilakukan, besarnya upah. Syarat penyusunan perjanjian kerja. PKWT menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2001 ada 6 meliputi: yang pertama, nama, alamat perusahaan dan jenis usaha. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan dan tempat pekerjaan. Yang keempat, besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang kelima, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh sesuai dengan perjanjian kerja bersama. Yang keenam, mulai dari jangka waktu berlakunya atau PKW dan tempat tanggal dibuatnya PKWT. Pengertian pemutusan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Bab 1 Pasal 1, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Ketentuan pemutusan hubungan kerja. Undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial lain dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pada UU Nomor 35 Tahun 2021 Bab kelima, Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36. Alasan pemutusan hubungan kerja yaitu perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil ahlian, atau pemisahan perusahaan, dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan kerugian. Adanya pengunduran diri, pekerja karena melakukan perbuatan tertentu dan atas kemauan diri sendiri ditahan oleh pihak berwajib, mengalami sakit berkepanjangan, maupun memasuki usia pensiun dan atau pekerja telah meninggal dunia.